Ada pertanyaan pertama, Ustadz, apa itu dikit-dikit mudah orang membid'ahkan? Maksudnya apa ini? Apa itu bid'ah gitu kali ya? Oke, apa itu bid'ah, Pak? Yang kita tahu bid'ah apa? Yang gak lakukan Nabi? Nabi gak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi gak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong, pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira? Nabi sholat selalu beliau itu pergi ke masjid jalan karena rumahnya dekat. Jadi pakai jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah? Digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah nggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya. Jadi, apa itu bid'ah? Yang tidak ada dalil syaraknya. Dalil syarak ada berapa Bapak Ibu? Ikhwan akhwat fillah, ada berapa dalil syarak? Yang disepakati 4, tolong dihafalkan. Al-Qur'an, sunnah, bukan hadis. Kalau hadis hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung apa pesek? Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Nggak masuk ya? Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Quran, sunnah, ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi tidak bahas, Nabi tidak lakukan. Yang keempat, qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma, apa pakai duit? Atau di dompet duafa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada. Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Idul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini, bukan pakai beras. Karena Nabi gak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan farada Rasulullah, Ibnu Umar ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, di riwayat lain sadaqat al-fitr sa'an tamri atau sa'an syair. Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' syair gandum. Nggak ada beras di situ, nggak ada rupiah di situ, apalagi gesek ya. Ini lembaga zakat bid'ah semua nih. Bazda, dompet duafa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya. Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka nggak akan bilang itu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Muhammad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lainnya. Dianggap najis tuh Abu Hanifah karena salah info. Bukan berarti Ahmad bin Zaid bodoh, enggak, salah info aja. Oke, jadi saya husnuzon jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir-mentahzir salah info ya, siapa tahu. Jadi bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi yang tidak ada dalilnya. Nabi tidak lakukan, ada dalilnya, kita amalkan. Gitu. Apalagi ada yang diperdebatkan, ada maslahat, contoh BPJS. Nabi pakai BPJS apa? Haram enggak? Wajib sekarang pakai BPJS Pak. Tahun 2020 antum nggak pakai BPJS, nggak bisa buat paspor, nggak bisa buat SIM, nah, nggak bisa jadi warga negara kita. BPJS. Kan ada yang bilang riba, no, bukan ya. BPJS itu maslahatnya lebih tinggi. Dulu orang sakit, mati sakit.
Sekarang orang sakit masuk rumah sakit cuma bayar dikit, ya, yang nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, maka BPJS masuk ke maslahat. Ini bukan lagi kampanye Pak ya, bukan kampanye BPJS, bukan. Ini contoh aja. Nah, contohnya apa lagi? Nabi sahabat sekolah nggak? Nyantri nggak? Enggak, ya. Terus kita masukin anak kita ke tahfiz segala macam. Kan sahabat nggak pernah sekolah. Masuk ke mana itu? Ke bab maslahat. Ke bab apa? Maslahat. Oke. Jadi bid'ah itu nggak mesti yang tidak lakukan Nabi. Yang benar bid'ah yang tidak ada dalilnya. Ada lagi contohnya. Contohnya apa ya? Kalau kita hari raya, kita salam-salaman, minta maaf, lalu silaturahmi, itu masuk ke mana? Urf. Uruf itu bahasa lainnya adat. Mudik. Orang Pekanbaru mudiknya macam-macam ya. Ke Medan, ke Padang, ke Jambi, ada yang asli sini, ada yang udah nggak mau pulang-pulang ya. Silaturahmi saat Ramadan, saat akhir Ramadan atau mudik itu tidak bid'ah, itu masuk ke urf. Gitu ya. Oke, ini contoh cepatnya aja. Apa dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya ya, dalam tasyahud? Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan, kumu li sayyidikum, bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput karena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan Kirdun, keturunan monyet? Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam solat bid'ah pakai sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami Syekh Hasan itu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga, hilang dia Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting, dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nah itu cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi, jadi nggak masalah. Jadi yang pakai sayyidina silakan, yang nggak bisa pakai sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai sayyidina dapat hadis ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua, ana sayyidu waladi Adam. Gampang kok, ya, kita aja yang mempersulit ya. Ustadz, apakah konflik rezim Assad di Suriah adalah konten Syiah dan Sunni? Bukan. Ini perang antara Rusia dan Amerika. Itu penjelasan dari guru kami, ayah dari guru kami juga, Syekh Taufik Al-Buti dan ayahnya Muhammad Sa'id Al-Buti. Lalu jualannya adalah perang Sunni Syiah. Bashar Assad itu kita nggak tahu dia akidahnya apa. Yang pasti emang keluarga dia Syiah.
Itu penjelasan dari guru kami Syekh Taufik. Namun kata beliau, kami juga heran. Dia itu orang Syiah, tapi istrinya Sunni. Menteri-menterinya kebanyakan Sunni, 70% Sunni semua. Dan dia sholat Jumat di masjid Sunni. Siapa khotibnya? Syekh Al-Buti, tunjuk kiri aja. Ya, nggak pakai tunjuk kanan, pakai tunjuk kiri aja. Dan Syekh Al-Buti keluarganya tidak pernah menerima hadiah, gratifikasi atau apapun dari Bashar Assad 1% pun. Tapi dituduh beliau pro Assad. Nah, itulah sedihnya. Makanya kami menghindari untuk bicara politik. Nah, khusus untuk Suriah, ini bukan pembantaian Syiah dan Sunni. Ini skenario Amerika dan Rusia. Ya. Turki bilang begini. Turki Menteri Luar Negerinya bilang ke Assad, Assad, ente hentikan ngirim senjata ke orang Palestina. Pasti Amerika langsung berhenti. Oh, kita kaget. Oh, ternyata ada faktor X. Makanya Turki tidak pernah ngirim langsung senjata ke Palestina. Ngirimnya dalam bentuk yang lain. Bashar Assad dengan pesan dari Syekh Al-Buti katanya bantu, langsung bantu Pak. Makanya sampai hari ini kita nggak tahu Bashar Assad itu apakah dia taqiyah atau tidak, wallahu alamnya. Tapi saya punya sebuah logika. Kalau saya raja, saya presiden, punya negara, tiba-tiba ada orang meruntuhkan negara saya. Yang meruntuhkan itu mujahid atau pemberontak? Tuh, antum sudah tahu jawabannya ya. Itu yang buat skenario-nya Amerika. Makanya para pejuang-pejuang ini ada yang jihad beneran, ada yang berontak. Kelompoknya lebih dari 10 kelompok. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Nusrah, macam-macam namanya ya. Pecah. Sama-sama mereka saling bunuh. Di kota Aleppo, tempat salah satu guru kami di sana. Guru kami namanya Syekh Aswad Abdul Razak, sekarang pindah ke Jeddah. Beliau itu punya kampung namanya kota Aleppo, ada PDAM untuk makan minum orang dari situ. Kemudian ada PLN Pak, gardu gedenya itu dibom oleh ISIS sambil takbir. Allahu Akbar, ngebom. Yang nggak makan siapa? Masyarakat sipil atau Assad? Assad di Damaskus Pak. Kenapa yang diserang orang Aleppo? Maka saya mempertanyakan, jangan-jangan antum nggak jihad gitu? Karena jihad nggak mungkin menyengsarakan orang sipil. Nggak mungkin, dalam Islam tidak boleh menyengsarakan orang sipil. Nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan. Ini 3 bulan orang Aleppo tidak dapat cahaya listrik, tidak bisa masak, tidak punya air bersih. Antum bisa bayangkan, itu jihad atau berontak? Jihad apa jahat? Ya, jahat itu. Jadi kalau dapat berita jangan langsung ditelan ya, tanya dulu. Dan mohon maaf, senior kita Ustaz Abdul Somad pernah dikritik oleh teman-teman kami tamatan Suriah karena ternyata info yang sampai ke Ustaz Abdul Somad dari salah satu gurunya beda gitu. Tapi itu nggak masalah. Yang penting saya punya guru di sana dan mereka orang yang lurus-lurus, tidak pernah menerima 1% pun, 1 rupiah pun, 1 dolar pun, 1 dinar pun, 1 lira pun dari pemerintah. Mereka ulama yang mandiri. Mereka cuma pengen satu, negerinya aman. Cuma itu Pak.